Perkenalkan, nama saya Laura Trimatang dari kelas S10 dengan NIM 291818292 dari Universitas Kristen Indonesia Toraja dengan jurusan PKSD. Di sini saya akan membahas tentang layanan konseling anak kecanduan gadget, di mana perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi berkembang pesat seiring dengan perkembangan zamannya di begitu dinamis. Pada zaman dulu, untuk menyampaikan informasi ke orang lain masih menggunakan media orang atau media surat. Seiring perkembangan zaman, muncullah telepon sebagai alat komunikasi untuk menghubungkan jarak yang jauh menjadi dekat. Dari telepon yang memakai kabel, berkembanglah menjadi handphone yang semakin praktis dalam penggunaannya. Handphone pun juga mengalami perkembangan dari masa ke masa yang sekarang menjadi lebih canggih dan orang lebih menyebutnya dengan kata gadget. Di zaman yang serba instan ini, manusia tidak lepas dari yang namanya gadget. Hampir semua orang di dunia ini memegang gadget. Alat canggih ini mulai dari yang perempuan, laki-laki, orang tua, orang dewasa, hingga anak-anak. Yang belum saatnya memegang gadget saat ini mulai mempunyai alat ini, membuat semua pekerjaan manusia yang tadinya susah menjadi lebih mudah. Sejatinya, semua hal berbau teknologi diciptakan demi memudahkan manusia. Dengan teknologi, kita bisa menggenggam dunia. Dari hal yang tidak diketahui, kita dapat berlancar di sana dan menjelajahi sesuka hati kita. Kenampakan dunia yang belum pernah kita kunjungi dapat kita lihat dari menikmati keindahannya dengan teknologi melalui gambar yang disajikan oleh Google. Demikian pula gadget. Ada banyak manfaat yang kita dapat dari sebuah gadget. Tentang smartphone, kita dapat menggunakannya kapan dan di mana saja. Dengan koneksi internet, kita bisa melakukan apa saja dengan handphone canggih ini. Kita dapat berkomunikasi lewat telepon, berkirim pesan, membaca surat, mendengarkan lagu, menonton video, berlancar dengan internet, menjelajahi dunia maya, sampai membaca berita-berita terkini dari seluruh dunia hingga bermain game. Meski begitu, di balik manfaatnya, keterkaitannya pada gadget tanpa kenal waktu tentu menyimpan ancaman yang terbesar adalah kecanduan. Kecanduan ini tidak hanya dialami oleh orang dewasa saja, akan tetapi juga berlaku pada anak-anak. Banyak anak-anak di bawah 5 tahun atau pada usia kelompok sekolah dasar yang sudah begitu akrab dengan gadget. Usia anak sekolah dasar ialah usia masih asik dengan dunia permainan. Dahulu bermain bersama teman sebaya sambil melakukan beberapa permainan fisik serta mengasah kreativitas secara nyata. Banyak digemari banyak permainan unik di zaman dahulu yang sangat terkenal, misalnya bermain petak umpet, gosinggah-blak, kelereng, layang-layang, dan masih banyak lagi. Semua permainan ini memiliki manfaat bagi tumbuh kembang seorang anak. Namun di zaman sekarang, permainan seperti itu mulai jarang dimainkan, bahkan mulai terlupakan. Kemajuan teknologi di era modern ini membuat anak-anak kecil mulai teralih dari permainan nyata atau fisik ke permainan fiksi atau tidak nyata yang dikemas di dalam gadget. Kecanduan anak terhadap gadget perlu diadaptasi. Seiring terjadinya beberapa kasus ketika anak sudah terkecanduan gadget. Pertama, ketika seorang anak yang asik bermain gadget, ketika orang tuanya memanggil untuk dimintai bantuan, dia tidak menghiraukan dan sibuk dengan gadget yang sedang dipegang. Ketiga, anak yang setiap harinya hanya bermain gadget, maka dia akan semakin kehilangan waktunya untuk bersosialisasi dengan teman-temannya. Hal ini akan menyebabkan rasa sosial anak menjadi menurun dan menjadi pribadi yang kurang bersosialisasi serta cuek terhadap sekelilingnya. Ketiga, kalau anak sudah kecanduan gadget, ia akan lalai dengan kewajiban-kewajiban
yang harus ditunaikan dalam belajar, bahkan kewajiban kepada Allah untuk menjalankan semua perintah-perintahnya. Bukan hanya kasus itu saja, banyak kasus lain yang sudah terjadi di masyarakat. Dalam hal ini perlu sebuah layanan konseling untuk mengatasi masalah kecanduan ini. Layanan konseling ini dapat dilakukan oleh keluarga dan pihak sekolah dalam pihak keluarga, dan dapat melakukan konseling secara individu terhadap anaknya. Layanan konseling individu merupakan bentuk layanan bimbingan dan konseling khusus antara peserta didik dengan konselor dan mendapat layanan langsung tatap muka. Dalam rangka pembahasan dan pengetesan permasalahan pribadi yang diderita peserta didik dalam ranah ini, layanan konseling individu dapat diterapkan oleh orang tua sebagai konselor, atau bisa disebut layanan konseling keluarga secara individu. Orang tua harus memahami konsep dasar dan tahapan dalam konseling individu. Melakukan pendekatan kepada si anak, jangan fasilitasi anak dengan gadget terlebih dahulu. Ajak anak untuk bermain permainan fisik, buat dunia menjadi lebih indah dengan apa yang ia lakukan. Beri bimbingan dan pengarahan agar anak dapat memilih mana yang baik dilakukan dan mana yang tidak baik. Orang tua harus tegas atau tidak boleh memanjakan anaknya yang umurnya di bawah 12 tahun untuk menggunakan gadget. Orang tua harus memiliki cara tarik ulur dalam menghadapinya anak, karena pada usia anak lebih banyak dampak negatif yang timbul apabila seorang anak di bawah umur telah diberikan gadget. Selain itu, dampak negatif yang terjadi ialah dapat membuat anak menjadi malas, mengganggu kesehatannya, dan menyalahgunakan fungsi gadget. Dalam pihak sekolah bisa memberikan layanan secara kelompok kepada peserta didiknya mengenai penggunaan dan penyalahgunaan gadget. Layanan konseling kelompok merupakan salah satu layanan bimbingan dan konseling di sekolah. Layanan konseling kelompok secara terpadu dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling di sekolah sebagai kegiatan. Layanan konseling kelompok merupakan upaya bantuan untuk dapat memecahkan masalah siswa dengan memanfaatkan dinamika kelompok, seperti halnya layanan bimbingan konseling. Dalam konseling kelompok membahas masalah pribadi yang dialami oleh masing-masing anggota keluarga, baik topik umum maupun masalah pribadi. Itu dibahas dalam suasana dinamika kelompok yang intens dan kooperatif. Guru harus memberikan pengarahan kepada siswanya terhadap penggunaan gadget pada usia anak. Selain itu, guru harus memahami konsep dasar dan tahapan yang menerapkan konseling kelompok, sehingga dalam kasus kecanduan ini pihak keluarga dan sekolah harus mampu membimbing dan mengarahkan anaknya ke hal-hal yang bermanfaat bagi kehidupan anak. Harus selektif dalam memberikan sesuatu kepada anak, antisipasi hal-hal yang membuat kebiasaan buruk pada perkembangan si anak. Jadilah orang tua dan guru yang baik bagi si anak, karena anak yang hebat lahir dan dibesarkan oleh seorang yang hebat dalam mendidik dan mengarahkan anaknya menjadi lebih baik. Semoga bermanfaat bagi anak-anak kita agar tidak kecanduan bermain gadget, hingga mereka lebih fokus ke hal-hal yang baik dan tidak melakukan yang buruk. Terima kasih.